teman-teman semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Rinaldi Michelin Mateus dengan NIM 20010800092. Saya akan menjelaskan materi tentang carilah peninggalan-peninggalan daripada Hindu-Buddha, menjelaskan pengaruh dari peninggalan tersebut bagi Indonesia dari masa tersebut sampai masa kini. Indonesia memiliki peninggalan-peninggalan Hindu dan Buddha yang sangat banyak tersebar di daerah. Peninggalan-peninggalan tersebut masih ada yang tersimpan di museum, ada juga yang berada di lokasi yang sekarang jadi objek wisata. Ada banyak peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha di Indonesia. Berikut peninggalan-peninggalan pada masa Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama, candi dan stupa. Candi dan stupa didirikan sebagai tempat pemujaan, tetapi ada juga yang didirikan sebagai makam. Ada banyak peninggalan berupa candi, baik yang bercorak Hindu atau Buddha. Candi yang bercorak Hindu seperti Candi Prambanan, Candi Suku, Candi Canggal, Candi Gedong Songo. Adapun candi yang bercorak Buddha antara lain Borobudur, Mendut, Sewu, dan Plosan. Peninggalan yang kedua, Gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu dan ada yang menyerupai candi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut Paduraska dan yang terbelah dua disebut Bentar. Jadi bangunan Gapura itu ada macam-macam ya. Ada yang Gapura pintu gerbang, ada juga Gapura beratap dan berdaun. Terus ada juga Gapura yang terbelah dua disebut Bentar. Terus peninggalan yang ketiga, Petirtaan. Petirtaan adalah pemandian suci untuk kalangan istana atau bangsawan, misalnya Petirtaan Tirta Empul dan Jolotundo. Terus peninggalan yang keempat, patung atau arca. Bentuk patung Hindu dan patung Buddha memang berbeda. Patung Hindu umumnya terbentuk dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistik. Misalnya patung Raja Airlangga berbentuk patung Dewa Wisnu sedang menunggu Garuda, dan patung Kendedes dalam wujud Dewi Prajnaparamita, sedangkan patung Buddha bentuknya mewujudkan sang Buddha Gautama sendiri. Patung ini juga tampil dalam berbagai posisi, misalnya sikap Dhyana Mudra, yaitu sikap tangan sedang bersemedi, atau sikap Warna Mudra, yaitu sikap tangan sedang memberi anugerah. Terus peninggalan yang berikut, relief. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau candi. Relief itu melukiskan suatu cerita. Contohnya relief yang ada pada Candi Borobudur dan Prambanan. Peninggalan yang berikut adalah prasasti. Prasasti ini merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa. Misalnya prasasti Canggal. Prasasti
Ciaruteung, Prasasti Talang Tuo, dan Prasasti Kota Kapur, dan lainnya. Jadi ada prasasti-prasasti yang merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi, baik itu prasasti Canggal, prasasti Ciaretun, prasasti Talang Tuo, dan prasasti Kota Kapur, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, yang ketujuh, kitab. Kitab merupakan karangan berupa kisah atau catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Ungkapan dalam bentuk puisi ini biasa disebut kekawin. Kitab-kitab peninggalan masa Hindu-Buddha antara lain adalah Kekawin, Bharatayuda, karya MPU Seda, dan MPU Penulu. Kitab Negara Kertagama, karya MPU Prapanca, dan Sutta Soma, karya MPU Tantular. Itulah beberapa peninggalan Hindu dan Buddha di Indonesia. Terus poin yang kedua itu adalah pengaruh peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia sampai dengan masa kini. Adapun juga pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun perwujudan alkulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan Indonesia terlihat dari seni bangunan. Jadi bisa juga ya perbedaan kebudayaan itu dilihat dari seni bangunan, bisa juga dari kesusastraan bahasa dan tulisan. Kepercayaan dan filsafat, juga sistem pemerintahan. Seni bangunan, pengaruh Hindu-Buddha secara fisik saling jelas tampak pada bangunan candi. Bisa juga ya pengaruh Hindu-Buddha sampai dengan masa kini di Indonesia tampak pada bangunan candi. Candi merupakan bangunan yang paling banyak didirikan pada masa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Ya, candi memiliki arti atau bentuk bangunan beragam, misalnya candi yang berfungsi sebagai tempat peribadatan dan makam. Candi Pemandaian Suci atau biasa disebut Parhirtang. Candi terdiri atas 3 bagian, yaitu kaki bandi atau burloka, alam dunia fana, tubuh candi, burwaloka, alam pembersihan jiwa, dan puncak candi, suraloka, alam jiwa suci. Namun karena ciri alkulturasi adalah dengan mempertahankan kekuasaan budaya asalnya, maka terdapat perbedaan arsitektur yang cukup mencolok. Salah satunya candi yang berada di kawasan Jawa Tengah dengan yang ada di Jawa Timur. Adapun perbedaan dari candi-candi tersebut antara lain: candi di Jawa Tengah berbentuk tambun dengan hiasan kalamakara atau yang biasa disebut dengan wajah raksasa di atas gerbang pintu masuk. Puncak candi berbentuk stupa. Puncak candi berstupa, itu misal persis dengan peninggalan patung stupa ya. Terus dengan bahan utama batu andesit.
Pada umumnya candi ini akan menghadap ke arah timur. Candi di Jawa Timur terbentuk lebih ramping dengan hiasan kala di atas gerbang lebih sederhana daripada Kalamakara. Puncak candi berbentuk kubus dengan bahan utama batu bata. Umumnya candi yang berada di Jawa Timur ini menghadap ke arah barat. Kesusasteraan. Dalam perkembangannya, budaya tulisan melahirkan karya-karya sastra berupa kitab buah karya para penjaga Nusantara. Kitab ini berupa kumpulan kisah, catatan atau laporan tentang suatu peristiwa. Kadang di dalam juga terdapat mitos. Seiring dengan masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia, dimulai dari sekitar abad keempat Masehi, budaya India pun masuk ke Indonesia. Banyak pengaruh ini masih terlihat sampai hari ini. Faktor yang mendukung diterimanya budaya India adalah asimilasi budaya tersebut dengan budaya lokal. Ya banyak pengaruh ini masih terlihat sampai saat ini karena budaya India asimilasi budaya tersebut dengan budaya lokal. Jadi merupakan asimilasi. Kebudayaan Hindu-Buddha yang masuk ini adalah ada dalam bidang bahasa dan sastra. Seiring dengan masuknya agama Hindu, pengaruh bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa ritual agama Hindu juga berkembang pesat. Pengaruh ini hingga masa kini masih terlihat dari banyak kata serapan dari bahasa Sanskerta di bahasa-bahasa asli Nusantara seperti kata surga, neraka, terus agama, ada samudra, dan lain sebagainya. Cerita dan mitologi India seperti cerita Mahabharata dan Ramayana diadaptasi dengan corak lokal. Adaptasi ini menghasilkan pertunjukan wayang kulit dan wayang wong. Dalam adaptasi, cerita ini dirubah sehingga sesuai dengan nilai budaya daerah. Sistem tulis-menulis. Sistem penulisan tradisional seperti aksara Sunda, Jawa, dan Lontara dari Sulawesi juga merupakan contoh pengaruh Hindu atau Buddha. Aksara-aksara ini dikembangkan dari sistem penulisan Pallava yang berasal dari India. Arsitektur. Bentuk bangunan terutama tempat ibadah agama Hindu di Indonesia dipengaruhi oleh arsitektur India. Bisa juga ya bentuk bangunan terutama tempat ibadah agama Hindu itu bisa juga dipengaruhi oleh arsitektur India. Pengaruh ini terlihat seperti pada bentuk ukiran, patung, dan tata ruang. Pengaruh lainnya terlibat dalam gerbang berbentuk gapura yang banyak dipakai di bangunan tradisional Indonesia. Terus struktur sosial. Dalam kebudayaan Hindu dikenal stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. Masyarakat dibagi menjadi tingkatan atau lapisan yang disebut kasta atau warna. Ada 4 kasta. Kasta Brahmana, Kshatriya, Vaisya, dan Sudra. Sistem ini disebut juga dengan caturwarna atau biasa yang disebut dengan 4 warna. Sistem ini berasal dari India, negara asal agama Hindu. Jadi India itu termasuk
agama Hindu, dan diterapkan juga di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Seperti pada masa kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Majapahit. Pada masa sekarang masyarakat Bali yang beragama Hindu juga menerapkan sistem ini. Pengaruh alkulturasi budaya ini paling jelas tampak pada upaya adaptasi yang dilakukan oleh sejumlah penjaga seperti Empu Kanwa, Empu Seda, Empu Darmaja, dan Empu Penulu. Mereka melakukan adaptasi terhadap epik Mahabharata dan Ramayana disesuaikan dengan kondisi pada masa itu. Bahasa dan tulisan. Pengaruh Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Indonesia kepada budaya tulis atau zaman sejarah. Budaya tulis itu menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa atau jenis tulisan yang digunakan di bagian selatan India. Dalam perkembangannya, huruf Pallawa menjadi dasar dari huruf-huruf lain di Indonesia seperti huruf Kawi, Jawa kuno, Bali kuno, Lampung, Batak, dan Bugis Makassar. Sementara bahasa Sanskerta mengalami stagnasi karena digunakan hanya di sekelilingnya terbatas, yaitu di istana dan khusus digunakan oleh kalangan Brahmana. Budaya tulisan atau aksara dari masa Hindu-Buddha di Nusantara dikuatkan oleh bukti-bukti berupa prasasti dan kitab. Kepercayaan dan filsafat. Kepercayaan yang berkembang di Indonesia sebelum dikenalnya agama Hindu-Buddha adalah kepercayaan yang bercorak animisme dan dinamisme. Seiring masuknya pengaruh Hindu-Buddha, maka masyarakat Indonesia pun mulai menganut kedua agama tersebut. Sistem pemerintahan. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia mengubah sistem pemerintahan yang ada di Nusantara. Awalnya, sistem pemerintahan bercorak kesukuan dan kerakyatan menjadi monarki dengan hierarki, atau biasa yang disebut dengan tingkatan yang jelas. Struktur pemerintah monarki berlaku umum di semua kerajaan Hindu-Buddha yang pernah muncul di Indonesia mulai dari Kutai sampai Majapahit. Artinya pemimpin tertinggi pemerintah adalah raja, di mana raja dipilih berdasarkan faktor atau keturunan dari dinasti yang berkuasa dan dilakukan oleh kasta Brahmana atau kasta paling disegani dalam masyarakat Hindu. Nah, mungkin itu saja. Itulah peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia dan pengaruh dari masa tersebut sampai masa kini. Lebih dan kurangnya dari penjelasan ini saya mohon maaf. Saya sampaikan ini sesuai dengan kemampuan yang saya miliki untuk menyampaikan materi tersebut atau tugas ini. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Minta maaf kalau ada kesalahan pengucapan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.